Ini bawel amat loh. Oke, ya. Di sini sebutkan apa saja bangun geometri yang sering ditemui di keseharian. Saya memang awalannya itu bertanya kepada siswa soal yang pertama ini. Ada siswa yang menjawab, lingkaran Pak. Lingkaran itu bisa dipakai di jam dinding, di ban mobil, banyak jawaban yang bisa kita dapatkan dari siswa. Jadi pertanyaan ini termasuk pertanyaan kontekstual, pertanyaan matematika yang berkaitan dengan kehidupan keseharian. Biasanya kalau berkaitan dengan keseharian itu siswa bisa menjawabnya. Bahkan siswa yang nggak suka matematika pun berkemungkinan untuk menjawab. Karena kan tidak terlalu sulit ya. Siswa terbiasa menemuinya di keseharian. Lingkaran, ada yang menjawab kemarin tuh uang logam. Lingkaran juga uang logam, ya betul, tidak salah. Ada juga yang mengatakan, oh Pak, lingkaran ini bisa juga dipakai untuk tutup botol. Ya, tutup botol. Karena kalau kotak dijadikan tutup botol itu sulit ya, tidak bisa diputar nantinya. Jadi tutup botol itu juga bentuknya harus lingkaran agar mempermudah untuk membukanya. Ya. Jadi pertanyaan kontekstual itu sangat bermanfaat sekali untuk ditanyakan kepada siswa. Bahkan siswa yang tidak menyukai matematika pun mereka akan tertarik untuk menjawab pertanyaan kontekstual. Ada lagi misalnya bangun persegi. Nah, ini pun siswa banyak menjawabnya. Bangun persegi itu bangun persegi itu banyak ya, misalnya ada yang menjawab apa ya, saya lupa. Ada banyak, ada yang menjawab jendela Pak. Bahkan ada juga yang menjawab pintu. Ya, pintu persegi boleh Pak. Mungkin pintu garasi. Nah, pintu garasi memang kan bentuknya mirip persegi. Jadi ini pun banyak yang menjawab. Wah, seru kalau misalnya siswa aktif dalam menjawab apa yang kita tanya. Nah, setelah langkah-langkah saya untuk memicu siswa untuk aktif, baru saya masuk kepada materi geometrinya. Di sini ada hal yang menarik, ada beberapa pertanyaan tambahan. Yang pertama, apa saja bangun yang berbentuk segi empat? Di sini siswa menjawab dengan cukup baik, pemahamannya sudah cukup bagus mengenai segi empat. Ada persegi, ada persegi panjang, ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada apa lagi ya? Layang-layang, ada trapesium. Di persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium. Nah, jadi kemarin ketika saya bertanya kepada siswa apa saja bangun yang berbentuk segi empat, ya jawaban siswa banyak. Persegi, persegi panjang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pertanyaannya setelah dirasa siswa paham mengenai segi empat, ya saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Coba analisis sifat dari persegi panjang. Nah, jadi di antara banyak sifat ini kita fokuskan pada persegi panjang. Persegi panjang. Jajar genjang maksudnya. Kapan sih kita dapat mengatakan segi empat sebagai jajar genjang? Di sini siswa pun banyak jawabannya. Oh, Pak, sisi-sisi yang berhadapannya harus sejajar. Oke, sisi berhadapan harus sejajar. Ada siswa lain yang menjawab, Pak, sisi yang berhadapannya harus sama panjang, Pak. Oke, boleh ya. Sisi berhadapan dalam jajar genjang itu harus sama panjang. Nah, terus ada lagi yang menjawab, Pak, sudut yang berhadapannya itu harus sama besar. Oke, betul. Sudut yang berhadapannya sama besar. Berhadapan sama besar. Nah, lalu ada lagi satu tambahan lagi. Ini menurut saya hebat ya, siswa dapat menjawab yang keempat ini. Jadi tiga ini itu sebetulnya bisa kita lihat secara langsung. Sisi yang
berhadapannya sejajar, sisi yang berhadapannya sama panjang, sudut yang berhadapannya sama besar, itu bisa dilihat langsung. Tapi untuk poin yang keempat ini cukup menarik. Jumlah sisi yang berdekatan ini adalah 180 derajat. Ini saya kagum kok ada ya siswa mampu memahami sifat yang keempat ini. Karena kan ini tidak bisa terlihat langsung. Apakah betul ini tambah ini 180 derajat? Itu kan tidak bisa terlihat secara langsung. Memang harus ada pengetahuan dan ya pembelajaran terlebih dahulu sebelumnya baru bisa menyatakan poin keempat ini. Ini menarik. Jadi ya kurang lebih ini yang kami diskusikan kemarin bersama siswa. Coba analisis sifat dari jejar genjang. Nah, siswa jawabannya ini menarik. Ada yang menjawab poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4. Nah, yang menarik itu adalah juga soal yang ketiga ini. Pertanyaan yang ketiga. Bangun datar mana saja yang bisa dikatakan sebagai jejar genjang? Dulu saya pernah mengatakan kepada siswa, meminta empat orang siswa untuk maju ke depan. Saya memberikan kapur kepada mereka, buah kapur, mereka maju ke depan. Saya minta kepada 4 orang siswa itu gambarlah jejar genjang. Ya, 4 siswa itu menggambar jejar genjang dengan versinya masing-masing. Kebanyakan jejar genjang yang digambar itu ya seperti ini. Paling yang berbeda itu adalah posisinya. Posisinya kalau ini secara horizontal, tapi dulu ada siswa yang menggambar jejar genjang posisinya secara vertikal. Oke lah, ini juga termasuk jejar genjang. Nah, namun ketika 4 siswa itu duduk, saya kembali bertanya ke mereka, 4 gambar yang digambar di papan tulis itu betul, itu adalah jejar genjang. Namun mengapa? Gitu ya, mengapa tidak ada gambar versi lain? Lalu saya sejak itu menggambar persegi, ketika itu menggambar persegi di papan, lalu saya bertanya kepada siswa, apakah saya boleh mengatakan persegi sebagai jejar genjang? Nah, di sini sesuatu yang mungkin bagi siswa tersebut itu termasuk baru. Karena dari SD, ya kebanyakan jejar genjang itu dipahaminya adalah sesuatu yang ada miringnya. Tidak kepikiran bahwa persegi itu juga bisa disebut sebagai jejar genjang. Nah, kalau misalnya kita melihat hasil diskusi yang kedua, pada poin kedua dikatakan, kita boleh mengatakan itu sebagai jejar genjang jika memenuhi 4 poin ini. Saya mengajak siswa untuk menganalisis terkait persegi ini. Apakah persegi ini sisi yang berhadapannya sejajar? Oke, sejajar itu kalau misalnya garis ini kita perpanjang baik ke atas atau perpanjang ke bawah, ini pun perpanjang ke atas, perpanjang ke bawah, dan maka kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan, tidak akan pernah bertemu. Tidak dengan trapesium misalnya, nah ini tidak sejajar, ada titik potongnya. Tapi kalau sejajar itu kan ya tidak akan pernah bertemu. Jadi oke, persegi itu memenuhi poin 1. Dianalisis lagi, apakah persegi memenuhi poin 2? Sisi yang berhadapannya sama panjang. Jangankan sisi yang berhadapan, semua sisinya aja sama panjang nih. Jadi oke lah, poin kedua checklist. Sudut yang berhadapannya sama besar. Ya ini kan sudutnya semuanya 90. Ini 90, ya jangankan yang berhadapan, bahkan semua sudutnya pun sama besar. Jumlah sisi yang berdekatannya 180 derajat. Oke ya, karena memang 90 tambah 90 itu 180. Sisi manapun yang berdekatan pasti jumlahnya adalah 180 derajat. Artinya karena persegi memenuhi 4 poin ini, maka persegi itu juga boleh dikatakan sebagai jejar genjang. Nah, jadi saya mengatakan kepada 4 siswa yang maju itu, lebih tepatnya kepada semua siswa yang ada di kelas itu, ini gambar yang dibuat oleh teman-teman itu betul. Ini adalah jejar genjang. Namun mengapa tidak ada satu orang pun yang menggambar seperti ini? Jadi ketika siswa diminta menggambar jejar genjang, ya mereka hanya menggambar jejar genjang saja. Itu istilahnya kayak
tidak, pikirannya kurang tereksplorasi. Nah, bayangkan apabila misalnya pikiran siswa itu selalu tertutup terhadap kalau misalnya A seperti itu dari SD, maka ya secara terus-menerus SMP SMA pun A akan terus seperti itu. Nah, itu cukup berbahaya karena itu akan mengurangi inovasi-inovasi yang akan siswa buat di masa depan nantinya. Ya, bagaimana jadinya kalau misalnya matematika hanya digunakan untuk perdagangan saja? Matematika hanya digunakan untuk jual beli saja. Maka dunia itu tidak akan seperti saat ini. Oleh karena itu, karena ada inovator-inovator, karena ada orang-orang yang mau berpikir keluar, berpikir berbeda, jadilah dunia yang seperti saat ini. Matematika itu dulu hanya cukup tambah kurang saja sudah cukup, tapi ada orang-orang yang iseng gitu ya, nambahin logaritma, nambahin trigonometri, dan ilmu itu yang bermanfaat dalam pengembangan dunia saat ini. Jadi dengan eksplorasi, dengan berpikir secara baru, berpikir secara terbuka, itu bisa membantu dalam terbentuknya inovasi-inovasi di masa depan. Dalam geometri ada namanya visual. Ya. Siswa biasanya memahami jajar genjang jika bentuknya seperti ini. Siswa memahami belah ketupat jika bentuknya seperti ini. Tapi di bawah visual, yang lebih dalam dari visual itu ada yang namanya konsep. Jadi kalau secara visual, oke, ini jajar genjang, ini belah ketupat, ini persegi. Tapi kalau kita bicara konsep, ya ini jajar genjang, ini pun ternyata bisa dikatakan sebagai jajar genjang. Inilah hal yang luar biasa dalam matematika. Kalau kita fokus ke konsep, kita tidak hanya akan terpaku dalam satu hal, tapi juga ya bisa mengeksplorasi berbagai hal lain. Oh, ternyata jajar genjang bentuknya tidak hanya seperti ini saja, tapi bisa juga seperti ini. Ya, ini pendahuluan saja dalam geometri dasar tentang penguatan fondasi, penguatan konsep yang saya rasa penting untuk siswa miliki. Ya, ini hanya sebatas pengenalan rumus luas saja. Walaupun misalnya siswa tersebut adalah siswa terpilih, siswa yang udah siap dalam mengerjakan soal-soal olimpiade, tapi saya juga pastikan kembali apakah dasar-dasar ilmu yang dimiliki oleh siswa itu sudah siap, sudah cukup kuat. Saya takutnya ketika misalnya membahas soal-soal yang sulit, ternyata masalah luas saja siswa belum paham. Atau misalnya masalah tambah kurang kali bagi saja siswa belum paham. Jadi memang biasanya kalau misalnya, walaupun saya berhadapan dengan siswa olimpiade, ya saya tetap mengajarkan hal-hal yang dasar, hal-hal yang fundamental, karena ditakutkan fundamental yang dimiliki oleh siswa itu masih belum cukup baik. Ya walaupun ini sederhana, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini saya rasa sudah umum diketahui oleh siswa SD. Namun ya saya perdalam kembali. Apa manfaatnya adalah terkadang walaupun misalnya siswa telah mengetahui rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, tapi siswa masih belum paham apa itu alas, apa itu tinggi. Naik lagi sini. Karena segitiga ada berbagai macam jenisnya. Oke, kita anggap alasnya adalah ini yang di bawah. Tapi bagaimana dengan tingginya? Ternyata ada berbagai macam juga. Jika segitiganya siku-siku, maka tingginya ada pada segitiganya. Jika segitiganya itu seperti ini bentuknya, maka tingginya itu ada di dalam segitiganya. Tapi jika segitiganya seperti ini, maka tingginya ada di luar segitiganya. Nah, mengapa tinggi itu bisa beragam jenisnya? Ada yang pada segitiga, ada yang di dalam, ada yang di luar. Ini mungkin juga membuat bingung siswa. Apa itu tinggi? Nah, bagaimana kita dapat menentukan tinggi dari suatu segitiga? Mungkin ini bisa juga diajak untuk berdiskusi kepada siswanya. Jadi mengajak kepada siswa, ayo siapa yang bisa melihat apa persamaan dari masing-masing tinggi ini. Ini mungkin kalau melihat perbedaannya, ada yang pada segitiga, ada yang di dalam segitiga, ada yang tingginya itu di luar segitiga. Segitiganya ini, tingginya di luar segitiga.
Itu perbedaannya. Tapi tentunya di antara perbedaan ini juga ada persamaannya. Apa sih yang sama dari ketiga buah tinggi ini? Nah, di sana bisa lahir suatu diskusi. Pak, tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Nah, itu kan yang sebelumnya siswa tidak paham apa itu tinggi, tapi ketika kita mengajak siswa berdiskusi, melihat contoh-contoh seperti ini, itu akan lahir berbagai pendapat dari siswa. Pak, tingginya harus tegak lurus dengan alas. Nah, itu pun berarti memberikan pemahaman baru kepada siswa. Oh, tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Yang sebelumnya blank, ya siswa jadi mulai paham tentang tinggi. Tinggi itu tegak lurus dengan alas. Lalu ya saya mengajak lagi siswa, ayo apalagi terkait persamaan dari ketiga buah tinggi ini. Banyak jawabannya. Ya walaupun memang mirip-mirip sih, maknanya sama, tegak lurus dengan alas. Cuma jawabannya beda-beda. Wah, harus siku-siku, harus ada sudut siku-sikunya. Ya sama lah, tegak lurus dengan alas. Nah, namun juga ada jawaban yang maknanya berbeda, yaitu tinggi adalah sesuatu garis yang ditarik dari titik sudut di hadapan alas. Jadi jika alasnya ini, maka tingginya ditarik di titik ini. Jika alasnya di sini, ya tingginya dari sini, dan kalau misalnya alasnya di sini, maka tingginya ditarik dari sini. Ditarik dari titik sudut yang berhadapan dengan alas, dan tinggi itu harus tegak lurus dengan alasnya. Cuma memang ini oke, ini alasnya. Alas dari sini sampai sini. Ini kan alasnya dari sini sampai sini. Nah, mengapa tegak lurusnya itu di sini? Ini juga mungkin bisa menjadi pertanyaan. Karena memang yang paling sulit itu biasanya jadi segitiga yang ketiga. Kalau yang tingginya di dalam atau pada segitiga itu biasanya masih bisa dipahami oleh siswa. Tapi yang di luar segitiga, ini agak bingung. Kok tinggi bisa di luar segitiga? Mungkin untuk kasus ketiga ini kita bisa apa ya? Memberikan waktu yang lebih lama kepada siswa untuk memahaminya. Ya kalau ini boleh agak cepat, tapi kalau yang ketiga ini ya agak aneh juga. Kenapa ini tingginya bisa di luar? Oh, ternyata alasnya ini ternyata bisa diperpanjang. Nah, alas itu kan sejatinya adalah sebuah garis. Garis itu tidak memiliki ujung. Jadi garis ini sebetulnya ya bisa kita perpanjang. Cuma untuk menghitung luas sendiri ya alasnya adalah alas yang ada ujung-ujungnya tadi. Dari sini sampai sini itulah alas. Tapi kalau misalnya kita bicara garis, itu tidak ada ujungnya. Di sini mungkin ada definisi-definisi yang sebaiknya tidak boleh tersesat juga. Ada yang namanya garis, ada yang namanya vektor, ada yang namanya ruas garis. Nah, ini saya juga memang agak lupa terkait definisi ini, tapi kalau tidak salah garis itu tidak memiliki ujung. Vektor itu memiliki satu panah, jadi kalau garis tidak ada ujung, kalau vektor itu ada satu ujungnya, jadi punya satu ujung, sedangkan kesananya panah kalau tidak salah. Sedangkan ruas garis adalah ya memiliki dua ujung. Jadi alas dari segitiga ini lebih tepat dikatakan sebagai ruas garis. Kalau garis ya tidak ada ujung. Ya ini tentang luas segitiga dan pendalaman mengenai konsep apa sih alas, apa sih tinggi. Karena kan kalau misalnya kita memberikan siswa rumus saja, luas segitiga rumusnya adalah sama kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2. Nah, tapi kalau misalnya siswa tidak paham apa alas, apa tinggi, bagaimana kita dapat menentukan alas dan tingginya, itu mungkin akan menyulitkan siswa nantinya. Karena dalam kedepannya, dalam soal-soal olimpiade khususnya, alas itu tidak selalu di bawah. Kadang kalau misalnya segitiga siku-sikunya seperti ini misalnya 20, 4, misalnya ininya 7, maka alasnya itu kan menjadi di atas. Nah, kok alasnya di atas? Kan alas itu harusnya di alas, ya di bawah. Ini kenapa di atas? Nah ini kalau misalnya pemahaman alas, konsep alas itu kurang, maka siswa kebingungan terkait kalau bertemu dengan soal-soal seperti ini. Tapi kalau siswa paham konsep alas, siswa paham konsep tinggi, maka ya alasnya mau di atas, alasnya mau
di samping seperti ini, itu siswa akan mudah untuk memahaminya. Oh iya, ini alasnya. Tingginya 24. Nah ini kalau misalnya siswa sudah paham konsep alas dan tinggi, ketika kita membahas alasnya 7, tingginya 24. Nah siswa tidak akan kebingungan. Ya, kenapa alasnya kok vertikal, kenapa tingginya kok horizontal dan ada di atas? Ini memang membingungkan kalau dijelaskan kembali. Tapi kalau paham konsep alas dan tinggi, ya insya Allah siswa akan lebih mudah untuk memahami berbagai tipe soal luas terkait segitiga. Kenapa lu pitak lu? Oke, jadi ya kurang lebih ini tentang dasarnya. Saya juga coba bertanya kepada siswa untuk memperdalam rumus luas. Kalau ini ya seperti kuis. Apa luas persegi? Sisi kali sisi. Apa luas sejajar genjang? Ketupat, persegi panjang, trapesium, layang-layang, dan ya 6 ini. Apa luasnya? Dan ya itu cukup menyenangkan bisa berdiskusi dengan siswa. Luas segitiga sudah, luas segi 4 sudah, dan selanjutnya adalah luas lingkaran. Kalau luas lingkaran, ya saya sediakan juga contohnya. Berapa luas lingkaran yang jari-jarinya 14? Berapa luas lingkaran yang jari-jarinya 10? Karena perbedaan antara segitiga, segi 4, dan lingkaran adalah kalau segitiga, alasnya ada, tingginya ada, maka kita bisa langsung masukkan ke rumusnya. Alas kali tinggi bagi 2. Ya. Tapi lingkaran berbeda. Lingkaran itu ada suatu masalah, dan masalahnya itu adalah ini dia, nilai pi. Ini menjadi masalah yang cukup rumit di kalangan siswa SD. Pi itu sebenarnya kan kalau misalnya kita mau mengetahui nilainya, kita bisa mendapatkannya dari piring, uang logam, atau semua yang bentuknya bulat. Benda yang bentuknya bulat bisa kita gunakan untuk mencari nilai pi. Bagaimana caranya? Misal kita ambil piring. Piring itu kita hitung kelilingnya. Pakai benang boleh, kita ukur dulu pakai benang. Nah, sudah benang itu terukur, kita panjangkan benangnya. Setelah benangnya jadi panjang, maka kita setelahnya bisa mengukur menggunakan penggaris. Jadi, keliling dari piring itu nanti bisa didapatkan. Nah, setelah kelilingnya dapat, kita hitung juga diameternya. Kalau diameter itu bisa kita hitung langsung menggunakan penggaris. Kelilingnya dapat, diameternya dapat, kita bagi, keliling bagi diameter. Itulah nilai. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan dari mana pi itu berasal, apa sih nilai pi, mungkin siswa bisa lebih memahami terkait soal luas lingkaran. Tapi kalau misalnya hanya diberikan rumus saja, ya saya coba berikan contohnya. Karena takutnya kalau rumus saja siswa tidak langsung paham bagaimana menggunakan rumus ini. Keliling dibagi diameter. Apapun benda yang bentuknya bulat, mau itu piring, mau itu uang logam, ban mobil, atau sesuatu apapun yang bentuknya bulat, kita hitung kelilingnya, kita hitung diameternya, kita bagi, maka hasilnya pasti sama. Piring, uang logam, ban, atau apapun yang bentuknya bulat, itu perbandingan keliling banding diameternya itu pasti sama, dan nilainya kita katakan sebagai. Kenapa kita mengatakan sebagai pi? Karena nilainya itu sebetulnya tiada ujung. 3,1415 ini tidak ada ujungnya. Nah, karena bilangan ini tidak ada ujungnya, kalau misalnya kita tulis di kertas, itu berarti kan jadi penuh ya kertasnya. Ini tidak ada ujungnya. Memang tidak akan pernah ada ujungnya. Dan kalau misalnya bilangan ini kita tulis dalam kertas, ya kertas itu bahkan tidak cukup untuk menuliskan bilangan ini. Oleh karena itu, bilangan inilah kita simbolkan dengan tujuannya adalah untuk ya tadi menyingkat bilangan ini. Karena ya panjang sekali bilangan ini. Assalamualaikum. Tidak ada Waalaikumsalam. ujungnya. Iya. Oke, ya saya izin. Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi
itulah nilai. Nah, yang jadi masalah adalah ketika siswa tidak memahami konsep dari nilai Pi, masalahnya ternyata bisa sampai kepada perkuliahan. Saya dulu pernah bertanya kepada mahasiswa di UPI yang digadang-gadang sebagai kampus pendidikan terbaik di Indonesia. Saya tanya kepada mahasiswa matematika di sana. Mahasiswa yang calon guru matematika. Saya bertanya seperti ini. Urutkan dari yang terkecil. Yaitu bilangan yang pertama adalah 22/7, bilangan kedua adalah 3,14, dan bilangan ketiga adalah Pi. Saya bertanya ini kepada mahasiswa di UPI, mahasiswa pendidikan matematika di UPI. Dan cukup kaget dengan jawaban mahasiswa tersebut, karena mahasiswa tersebut justru bertanya kembali kepada saya. Lah kan, Pak, itu nilainya sama, Pak. Nggak bisa diurutkan pada yang terkecil. Saya bilang, ini Anda itu sudah mahasiswa, kok masih menganggap 3 nilai ini sama? Jadi memang sebenarnya ya nilai-nilai ini berbeda. 3,14 ya 3,14. Tapi 22/7 itu kan kalau kita bagi pakai kalkulator saja nilainya adalah 3,1428. Saya lupa lanjutannya, tapi di sini ada perbedaan. Kalau 3,14 ya 3,14. Kalau 22/7 masih ada lanjutannya. Yang mengakibatkan artinya di antara 22/7 dan 3,14 ini saja ada perbedaan nilai. Kalau kita lihat sekilas ya nilainya lebih besar yang 22/7. Ya ada tambahannya. Nah, lalu bagaimana dengan Pi? Bukankah di SD itu biasanya diajarkan Pi sama dengan 22/7 dan 3,14? 3,14, maaf. Ya, karena ini mungkin untuk apa ya? Untuk mempermudah saja. Kan kalau misalnya siswa SD diminta untuk memahami konsep nilai Pi yang sebenarnya, nilai Pi yang panjangnya bahkan tidak ada ujung, itu dikhawatirkan siswa SD itu kebingungan. Jadi ya sudahlah kalau misalnya untuk mempelajari lingkaran di SD mah Pi-nya dibuat 22/7 atau 3,14 saja. Karena kan nilai Pi itu ini 3,1415 bla 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 bla. Itu mirip dengan 3,14 dan juga mirip dengan 22/7. Jadi nilainya itu lebih tepat mendekati, bukan sama dengan. Cuma ya karena ini ruang lingkup SD dan kurikulumnya itu disesuaikan dengan kemampuan berpikirnya, jadi ya Pi-nya disama dengankan saja dengan 22/7 dan 3,14. Jadi ketika ditanya berapa atau urutkan dari yang terkecil di antara 3 bilangan ini, maka ya ini yang pertama, yang paling kecil, ini yang terkecil kedua, dan ini yang paling besar. Jadi memang bisa diurutkan karena nilai-nilainya memang berbeda. Mengapa tidak langsung menggunakan Pi? Ya panjang, tidak ada ujungnya. Capek juga untuk menuliskan. Jadi ya untuk SD itu ya kita gunakan ini saja atau ini. Tapi memang lebih baik juga kita mulai menanamkan pemahaman konsep mengenai nilai Pi yang sebenarnya. Karena dikhawatirkan seperti yang kasus tadi, mahasiswa di Universitas Pendidikan Terbaik di Indonesia kok masih ambigu dengan pemahaman ini. Ini kan bahaya. Mahasiswa pendidikan itu nanti jadi guru, dan kalau guru mengajarkan hal yang seperti ini kepada siswanya, ya bahaya juga ya. Nah, jadi demikian mengenai nilai Pi dan lain sebagainya. Ini pembahasan lingkaran saja bisa lumayan panjang kalau misalnya dibahas sampai konsep yang mendalam. Kalau menjawab soal, mungkin siswa SD sekarang sudah lancar. Berapa luas lingkaran jari-jarinya 14? Oh, 14 itu adalah kelipatan 7. Kalau jari-jari kelipatan 7, maka Pi yang diambil adalah 22/7. Maka luasnya adalah 22/7 kali 14 kuadrat. Bahkan tanpa harus menghitung pun, biasanya siswa langsung tahu jawabannya. Pak, jawabannya 616 cm persegi.
Nah, memang karena kalau lingkaran itu soalnya tidak jauh-jauh dari jari-jarinya 14, jari-jarinya 7, ya, atau jari-jarinya 10. Jadi biasanya memang siswa sudah hafal bahkan dengan jawabannya. Bukan hanya bisa menggunakan rumusnya saja, tapi sudah hafal sampai jawabannya. Jari-jarinya 7, luasnya berapa? 154. Nah, cepat ya biasanya, karena ya soalnya hanya itu-itu saja. Ya ini sama ya. Kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, menggunakan V yang 3,14, kita hitung dengan R kuadrat, disederhanakan, dan selesai. Ya ini mengenai lingkaran. Dan memang sekarang juga masih cukup banyak mahasiswa yang dan siswa ya, tentang miskonsepsi tentang lingkaran. Oke, kita masuk kepada teorema Fick. Nah, ini teorema yang menarik. Jadi tadi itu sudah membahas mengenai luas segitiga, luas segi empat, luas lingkaran, dan tentunya bidang datar itu ada banyak sekali. Tidak hanya segitiga, segi empat, dan lingkaran saja, tapi ada segi 5, ada segi 6, dan segi 7, segi 8, dan segi 9, dan seterusnya. Nah, di teorema Fick ini akan membahas bagaimana menghitung luas untuk segi yang lebih dari 4. Oke, misalnya ini, segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini segi 8. Pada petak satuan berikut. Petak satuan, jadi masing-masing panjangnya 1, ke bawah pun 1. Jadi luas satu petak ini bisa dikatakan sebagai satu satuan luas. Satu petak itu satu satuan luas. Tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, ketika saya bertanya ini kepada siswa, ada beragam cara, bahkan ada 3 cara yang dilakukan oleh siswa. Ada 3 cara yang dilakukan oleh siswa. Cara yang pertama adalah siswa yang mencoba-coba. Jadi satu petak itu kan satu satuan. Oh, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini saja segini sudah 6 satuan luas. Dihitung lagi, ini berapa kira-kira? Oh, digabung dengan ini. Nah, ini digabung ini jadi nambah 1, jadi 7. Ini bisa pas kan ya. Lalu untuk ini sendiri memang agak bingung ya. Ya, untuk ini dulu deh. Ini digabung ke sini menjadi satu satuan, oke, yang ke-8. Ini digabung ke bawah menjadi satu satuan juga, jadi 9. Jadi ada siswa SD yang sudah berpikir seperti ini. Oh, ini bisa digabung dengan yang bawah, digabung saja. Keren itu, otaknya sudah terasah dengan optimal. Nah, sedangkan untuk sisanya, misalnya untuk ini masih bisa ya, ini 10, ini 11, ini 12. Oke, ini terlihat jelas ini setengahnya. Berarti ya setengah, setengah, setengah. Oke. 12 tambah 1/2. Itu jadi 13 setengah. Nah, setelah 13 setengah ditambah dengan ini. Nah, memang mungkin siswa cukup kesulitan kalau menghitung yang segitiga yang seperti ini. Tapi kemarin ada juga yang bisa menjawab berapa luas dari segitiga ini dengan melihatnya saja secara visual. Strateginya adalah yang pertama menggabungkan ini dengan ini. Oke, ini segitiga yang kecil ini digabung dengan ini jadi satu satuan. Lalu melihat yang ini. Nah, jika melihat ini, yang diarsir itu adalah setengahnya. Yang diarsir itu adalah setengahnya dari satu petak itu. Oh, jadi ini jawabannya setengah. Nah, jadi ini digabung dengan ini jadi 1, sedangkan ini adalah setengah. Nah, jadi segitiga ini secara visual itu menghitungnya ya seperti itu, dan didapatlah luas segitiga ini 1/2. Jadi luas sebenarnya itu ya ini ditambah dengan 1/2 lagi. Oke, jadi 3 tambah 12 jawabannya adalah 15. Ini cara siswa yang pertama, menghitung langsung. Karena tahu satu petak itu luasnya satu satuan luas, ya sudah hitung saja ini ada berapa petak. 1, 2, dan seterusnya. Ini cara siswa yang pertama.
Siswa yang kedua ada yang menjawabnya, oh ini sepertinya saya melihat segitiga di sini. Nah, saya melihat segitiga di sini, ya. Jadi dipartisi, dibagi-bagi. Asalnya bangunannya besar, dibagi-bagi menjadi beberapa bangunan. Nah, dihitung satu per satu bangunannya. Oh, ini persegi panjang. Panjangnya 3, lebarnya 2, luasnya 6. Ini segitiga siku-siku, alasnya 3, tingginya 3, 3 kali 3 bagi 2, 4,5. Jadi ada cara yang partisi seperti ini. Alasnya 1, alasnya tingginya 2, 1 kali 2 bagi 2, 1. Ini juga alasnya 3, tingginya 1. 3 kali 1, 3 bagi 2, jadi 1,5. Ini luasnya adalah 1, dan ini luasnya adalah 1, dan semuanya dijumlahkan, hasilnya adalah 15. Ada siswa yang menjawabnya seperti ini. Tapi ternyata ada juga jawaban siswa yang ketiga. Jawaban siswa yang ketiga ini caranya adalah menghitung dulu semua luas yang persegi panjang yang besar ini. Wah, besar sekali. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 7 kali 5. Berarti luas perseginya, luas persegi panjangnya itu adalah 7 kali 5. 35 satuan luas. Nah, lalu dikurangi dengan yang, nah ini bentuk trapesium. Nah, alasnya 3, alas. Ya, jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. 7 kali tingginya 2 bagi 2. Berarti ini luasnya 7. Ini luasnya sekian, luas segitiga. Ini luas trapesium juga, namun nah ini kemarin agak pusing juga, bingung hitungnya ini. Dan ya ternyata kemarin bisa diselesaikan dengan membagi seperti ini. Nah, hitung dulu trapesium, hitung segitiganya, dan kita dapat luas bagian yang putih ini. Setelah dapat masing-masing luas bagian yang putih, itu semua dijumlahkan, lalu ya 35 dikurangi dengan semua penjumlahan luas yang putih itu. Jadi ternyata ada 3 cara untuk menghitung luas daerah, ini dia. Boleh tadi hitung langsung per petaknya, 1, 2, dan seterusnya. Boleh bagi-bagi bangun itu menjadi beberapa bagian, lalu menghitung setiap bagiannya, atau juga boleh menghitung semuanya dulu, dikurangi dengan yang tidak kita butuhkannya. Ini ada 3 cara. Sebetulnya ada cara yang keempat, bagaimana menghitung segi yang seperti ini menjadi lebih efektif. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit berbicara mengenai keunikan soal ini. Oke, kalau misalnya soal yang sebelumnya ada 3 cara. Nah, untuk soal yang ini hanya 1 cara saja. Hanya memungkinkan, hanya mungkin diselesaikan dengan 1 cara saja. Yaitu cara yang ketiga. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga. Nah, kenapa harus pakai cara yang ketiga? Kenapa tidak boleh pakai cara yang pertama? Cara yang pertama itu tadi menghitung 1 per 1 petak. 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya bangunannya seperti yang sebelumnya, ini masih boleh, masih bisa dibayangkan. Tapi kalau bangunannya sudah seperti ini, bagaimana menghitung bagian ini? Bagian ini. Ini kan akan sangat sulit jika menghitungnya tiap bagian seperti ini. Bagaimana menghitung bagian ini? Bagaimana menghitung bagian yang kecil ini? Apakah bagian yang kecil ini bisa dimasukkan dengan ini? Nah, itu memang agak sulit kalau misalnya kita menghitung per petak, karena bangunannya ini tidak sederhana. Nah, kalau misalnya pakai cara yang kedua itu membagi-bagi yang di dalam. Nah, kalau misalnya kita bagi-bagi bangun yang di dalam, ini bagi, ini bagi, ini bagi, ini bagi, ya. Kita dapat bangun, oke, ini bangun trapesium. Nah, ini bangun trapesium. Trapesiumnya agak aneh juga. Oke, ini segitiga, ini persegi kecil, 1 petak. Nah, ini apa? Jadi memang cara yang kedua, cara yang membagi-bagi bagian dalam, itu juga terkadang menjadi kendala kalau bentuk dari benda itu cukup aneh. Seperti ini. Ini kalau bendanya seperti ini nanti ya kita harus menghitung bangun ini. Bangun apa?
trapesium bukan, jajar genjang bukan, segitiga juga bukan. Ini bagaimana cara menghitungnya? Jadi memang cara kedua juga cukup sulit. Membagi di bagian dalam juga cukup sulit. Dan iya, soal ini bukan hanya bisa, tapi akan jauh lebih mudah kalau misalnya menggunakan cara yang ketiga, yaitu menghitung semuanya terlebih dahulu, lalu mengurangi dengan yang putih-putih ini. Ini bentuknya enak nih, ini bentuk segitiga. Ini juga bentuk segitiga, ini bentuk segitiga, ini bentuk segitiga, ini bentuk. Oke, ini boleh mungkin jadi trapesium dan segitiga. Nah, jadi cara ketiga itu lebih memungkinkan, lebih enak untuk digunakan dalam menyelesaikan soal ini. Nah, sebenarnya kita belum masuk kepada teorema Fick. Oke, nah kita sedikit masuk kepada teorema Fick. Apa sih teorema Fick? Ini memang seingat saya pun tidak ada dalam kurikulum sekolah, juga tidak ada di pelajaran perkuliahan. Teorema Fick ini biasanya dibahasnya oleh website, oleh YouTuber, dan sebetulnya ini teorema yang sangat bagus sekali. Oke, bagaimana teorema Fick? Teorema Fick itu rumusnya ini, sederhana. L sama dengan B tambah I bagi 2 kurangi 1. Rumusnya kok aneh sekali, ini rumus apa? Oke, ini rumus apa? Tadi kita telah menghitung luas ini, kalau tidak salah luasnya adalah 15. Nah, teorema Fick itu adalah suatu teorema yang dapat digunakan untuk menghitung luas yang dari soal yang seperti ini. Apa itu B? B itu titik di dalam. B, bagian dalam. Titik, banyak titik di bagian dalam. Banyak titik di bagian dalam. Sedangkan I adalah banyak titik di sisi. Banyak titik di sisi. Nah, di bagian sisi. Nah, kita hitung coba B. Banyak titik di bagian dalam. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi B-nya ada sebanyak 9. I-nya adalah titik yang pada sisinya, yang dilewati oleh bangun itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bukan titik sudut, tapi titik yang dilewati. Kalau titik ini dilewati oleh sisi dari bangun itu, ya kita tetap hitung. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, I-nya adalah 14. Kita coba hitung ke luasnya L sama dengan B tambah I bagi 2. 14 bagi 2, 7 kurangi 1. 9 tambah 7, 16 kurangi 1. Sama, yaitu 15. Bahkan lebih mudah. Dan inilah cara keempat bagaimana kita menghitung bangun datar yang bentuknya seperti ini. Cara 1, 2, 3 tadi kan walaupun berbeda-beda ya, tapi sama-sama sulit yang tadi itu. Harus menghitung satu persatu bagian luasnya terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya teorema Fick, ini cukup menghitung banyak titik saja. Banyak titik di dalam ada berapa, banyak titik yang dilewatinya ada berapa, kita masukin ke rumus langsung dapat. Tanpa harus membagi-bagi menjadi beberapa bangun, menghitung luas masing-masing bangun, nah itu lumayan melelahkan. Walaupun memang cara 1, 2, 3 tadi mengasah kemampuan matematika siswa, mengasah cara berpikirnya, mengasah pemahaman konseptualnya, mengasah kemampuan geometrisnya, dibandingkan hanya menggunakan rumus saja. Jadi memang di balik kesulitan itu ada pelajaran yang bisa didapat. Kalau misalnya siswa selalu bergantung pada rumus, ya akan sulit juga siswa berkembang. Nah, apakah rumus ini valid atau memang hanya kebetulan saja? L sama dengan B tambah I bagi 2 kurangi 1. Kita akan coba pada soal yang kedua tadi. Apakah rumusnya memang valid atau ini hanya bisa digunakan pada soal ini saja, kebetulan gitu. Ketika dicoba pada soal lain, kok beda. Kita akan coba apakah sama atau beda. Ya, kita coba.
Oke, tadi kita hitung total luasnya dulu. Total luasnya ini ada sebanyak 3, 4, 5, 6, 7. Panjangnya 7, 2, 3, 4, 5, lebarnya 5. Maka luas persegi panjangnya ini sama. 7 kali 5, 35 satuan luas. Nah, sedangkan untuk di luarnya sendiri, kita hitung saja untuk luas segitiga ini 3 kali 2. Bagi 2, 6 bagi 2 itu 3. Ini 1,5. Ini 4,5. Ini berapa nih? 6 kali 2, 12 bagi 2 jadi 6. Ini kita bagi 2, ini jadi 1,5. Ini jadi jumlah sisi sejajar 3 tambah 1, 4 kali tingginya 2, 8 bagi 2 jadi 4. Oke, maka luas yang putih-putih ini adalah 6 tambah 4, 10. 1,5 tambah 1,5 jadi 3, tambah 3 jadi 6, 6 tambah 4,5 jadi 10,5. 10 tambah 10,5 jadi 20,5 dan ya luas daerah yang diarsir adalah 35 dikurangi 20,5. Jadi 14,5. Ya, beda dikit dengan luas yang soal yang nomor 1 tadi. Nah, di sini kalau misalnya kita hitung dengan cara yang ketiga, cara yang kita hitung persegi panjangnya dulu lalu dikurangi dengan yang putih-putih, kita dapatkan 14,5. Nah, kita coba menggunakan teorema Fick. B tambah I bagi 2 kurangi 1. Oke, B-nya ya, B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, B-nya 6. I-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Banyak sekali. 19 bagi 2 kurangi 1. Oke, 19 bagi 2, 8,5. 9,5, maaf. 9,5 tambah 6, 15,5 kurangi 1, dan jawabannya sama, 14,5. Jadi ya memang teorema Fick ini sudah ada pembuktiannya, tidak asal buat. Wah, saya ingin membuat teorema. Pasti rumus luas ini rumusnya adalah titik bagian dalam tambah titik yang dilewati bagi 2 kurangi 1, dan ya didapat rumus ini. Ya tidak seperti itu juga ya. Tapi memang rumus ini itu ada asal muasalnya, ada pembuktiannya yang sudah valid. Bisa digunakan untuk mencari luas dari bangunan yang seperti ini dengan catatan titik sudutnya itu pada titik yang seperti ini. Jadi titik sudutnya tidak boleh di luar, tidak boleh di sini misalnya titik sudutnya. Nah, dan yang kedua, garisnya, sisinya itu harus lurus, tidak boleh melengkung. Ya, harus lurus. Dan jika demikian, maka ya berlaku ini. Tadi 2 syaratnya. Yang pertama adalah titik sudutnya itu pada titik-titik ini, titik sudutnya itu. Yang kedua, sisinya itu haruslah lurus, tidak melengkung. Maka rumus ini berlaku. Dan inilah teorema yang ya bisa kita gunakan untuk mencari segi berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, ini segi 12. Dengan teorema Fick kita bisa mencari luas bahkan dari segi 12. Dengan cukup mudah. Menghitung B, menghitung I, dan Oke, mungkin satu hal lagi yang ingin saya sampaikan pada
pertemuan hari ini, yaitu mengenai, oh ini ada soal latihan. Oh, dua hal lagi berarti. Di sini ada soal latihan, ya ini segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segi 10. Ini boleh kita caranya itu membuat petak-petak. Nah, membuat petak. Lalu setelah membuat petak-petak, boleh menggunakan teorema Fick tadi. Banyak titik yang di dalamnya berapa, banyak titik yang dilewatinya berapa, dan ya kita menghitung rumusnya B tambah I bagi 2 min 1. Tapi ya cara lainnya boleh menggunakan, kita hitung persegi panjang yang besarnya berapa, kita hitung A, luas A ini berapa, kita hitung luas B-nya berapa, maka kita tinggal yang besar tadi dikurangi A, dikurangi B. Ya, ini hanya soal sederhana saja. Ya, luas A-nya itu ini di sini sudah ada 3, tingginya 8. Sedangkan untuk yang B itu di sini sudah ada 6, sedangkan sudah terpakai 3. Maka panjang alas B-nya juga adalah 3, sedangkan tingginya adalah gabungan dari 5 dan 8, yaitu 13. 13 kali 3, maka B-nya diperoleh 39. Ini bisa dihitung saja dan jawabannya adalah 129. Oke, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai puzzle. Puzzle yang cukup menarik. Ya, ini dia puzzle-nya. Apa yang aneh dari gambar berikut dan kenapa bisa demikian?
Oke, ya di chat di sini sudah ada yang jawab ya. Ya betul. Di sini ada keanehan nih, dan keanehannya adalah di sini kenapa ada satu kotak? Kenapa ada satu kotak? Dampaknya adalah ketika luas yang segitiga ini luasnya adalah A tambah B tambah C tambah D, sedangkan luas segitiga yang ini adalah A tambah B tambah C tambah D tambah 1. Nah, kenapa ada tambah 1? Padahal yang dilakukan hanya memindah-mindahkan saja. Ini kita pindahkan ke atas, A-nya ke bawah, C-nya ke kanan sedikit, B-nya turun ke bawah. Kenapa tiba-tiba muncul satu kotak? Iya, betul ya. Bagian-bagiannya ini udah sama persis. Di sini sampai sini 4 tambah 4 ini 8. Ini pun 4 tambah 4 itu 8. Sedangkan ke bawahnya adalah 4 tambah 3 itu 7. Ini pun sama. 4 tambah 3 itu 7. Jadi kalau misalnya kita menghitung petaknya itu oke, sudah sama. 8 kali 7. Kita hitung petak yang A. A itu segitiga dengan alasnya 3, tingginya 2. Ini pun sama. Saya mau lupa nih kalau habis makan siang, coba yuk ambil nih. Habis makan siang yuk ingetin, mama itu suka lupa. Saya mulai cari penyakit lagi nih, kalau kena corona lagi aja. Nggak mikir soalnya nggak punya otak bener-bener. Oke. Ya. Jadi ya itu. Jadi kalau kita lihat yang bangunan yang A, alasnya 3, tingginya 2. Bangunan yang D itu segitiga dengan alasnya adalah 5, tingginya adalah 3. 5, 3. Bangun yang B sudah cukup jelas terlihat itu 5 satuan, dan yang C pun sama ya, 4 satuan. Ini kalau misalnya kita melihat dari segi bangunannya itu A, B, C, D masing-masing ya sama, tidak ada yang lebih atau kurangkan. Perbedaan ini dan ini hanya posisinya saja yang berubah. Dan yang menjadi masalah kenapa hanya perubahan posisi bisa memberikan satu petak tambahan. Ini puzzle seperti ini memang apakah kita harus membuat bangunan yang aslinya? Kita buat segitiga yang D dari kardus, yang A, B, C pun demikian, kita buat bentuknya dari kardus. Nah, kita coba dengan kardus itu pindah-pindahkan, posisikan sehingga seperti ini. Apakah kalau misalnya kita membuat dari suatu benda yang nyata, apakah akan menghasilkan sesuatu yang serupa, yaitu adanya satu petak tambahan ini? Karena berubah jadi persegi panjang. Persegi panjang mananya yang berubah kira-kira? Gabungan B dan C. Oh, oke. Di sini gabungan B dan C berupa persegi. Ya. Dengan luasnya adalah 9 petak. 9 satuan luas. Sedangkan di gambar yang kedua ini berubah menjadi persegi panjang dengan luasnya adalah 10 petak. Ya, kenapa jadi 10? Apa yang aneh? Sisi kiri bujur sangkar, sisi kanan
persegi. Bujur sangkar itu sepemahaman saya adalah persegi, tapi mungkin ada definisi yang lainnya juga. Bujur sangkar dan persegi. Persegi ini semuanya petaknya sama. Ini kalau saya buat garis ya, dari sini sampai sini ini sejajar, ini sama. Kalau saya buat garis di bawahnya pun ini jadi ukurannya sama. Ya, ukuran tiap petaknya sama. Petak yang di kanan, petak yang di kiri sama. 7 petak itu segini. Di sini pun 7 petak ya segini. Ya, memang di sini artinya ada sesuatu sesuatu keanehan ya. Hanya aneh di mananya ya. Petak kanan yang C seharusnya enggak full. Seharusnya ya betul. Petak kanan yang C seharusnya tidak full. Justru seharusnya full biar bisa nutup ini. Ya itu. Jadi memang ya anehnya di sini. Ya, saya juga aneh. Di sini B dan C yang kiri itu 9 petak, sedangkan yang kanan yang persegi panjang jadi 10 petak. Nah itu ya betul ya, di sana ada keanehan. Keanehannya adalah keanehannya adalah ini 9 petak, ini jadi 10 petak. Kenapa muncul 1 petak? Ya memang jika ini digeser ke kanan ya jadinya seperti ini. C digeser ke kanan satu satuan, B diturunkan satu satuan, maka akan menjadi seperti ini. Mungkin ya sebenarnya tidak ada keanehan di sini. Logis. Karena ya kalau C dipindahkan ke kanan, B diturunkan ke bawah, maka ya jadi muncul satu petak, itu logis. Ya cuma memang apa ya? Oke, ya mungkin kita cukupkan saja ya, karena materinya sebetulnya sudah habis, hanya tinggal puzzle ini saja. Mengenai puzzle ini sendiri, sebetulnya tidak ada keanehan. Tidak ada keanehan secara visual pada puzzle ini. Mungkin untuk menjawab keraguan, ketidakwajaran, sebetulnya wajar saja. Kalau misalnya kita menghitung pakai teorema Fick pun wajar saja. Coba kita pakai teorema Fick.
untuk menghitung ini. Tidak deh. Gimana ya? Kalau keanehannya, apa yang menjadi aneh dari kedua gambar ini adalah ini dia. Saya tarik garis dari sini sampai sini. Oke, mulai terlihat keanehan di sana. Dan kalau misalnya saya tarik garis dari sini sampai sini, nah, ada sesuatu yang sebetulnya itu sedikit sekali perbedaannya, bahkan kita tidak menganggap. Di sini itu condong ke dalam, sedangkan di sini garisnya condong keluar. Sebetulnya ini keanehannya, hanya ini saja. Artinya bangun yang kita lihat ini itu sebetulnya bukan bangun segitiga, sebetulnya adalah bangun segi empat. Nah, iya, kalau misalnya kita menghitung setengah kali alas kali tinggi, yang kita dapatkan adalah alasnya 7, alasnya 8, tingginya 5. 8 kali 5 itu 40, bagi 2, 20. Kalau misalnya kita hitung menggunakan rumus luas segitiga, luas ini adalah 20. Tapi pada kenyataannya ini bukan segitiga. Ini adalah segi 4. Sudutnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ini yang kecil ini. Sedangkan yang ini juga pun segi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh ada sudut di sini, cuma memang hampir lurus, tapi sebetulnya tidak lurus sekali. Luas dari yang kecil ini tuh setengah. Luas yang kecil ini pun juga setengah. Jadi sebetulnya logis saja kalau bangun yang di kanan itu 1 lebihnya daripada yang di kiri. Mungkin hanya itu saja jawabannya. Oh, oke. Itu yang dimaksud nggak boleh. Oke, Pak. Oke, jadi ya demikian. Mungkin jawabannya kurang menjawab, tapi intinya ini bukan masalah visual, bukan tipuan secara visual, bukan bangunannya yang diperbesar atau petaknya yang diperbesar. Nah, tidak demikian. Ini semuanya sudah sama. Petaknya sama, bangunan A, B, C, D-nya itu sama. Yang menjadi kuncinya adalah ini dia, garis ini. Yang ini itu sebetulnya tidak lurus, hanya itu saja. Kunci. Kenapa bisa muncul satu petak? Karena garisnya tidak lurus. Itu saja. Ya, hanya itu saja puzzle dari ini. Oke, kalau misalnya masih agak memiliki keraguan, ini konsepnya mengenai konsep terkait dengan konsep gradien yang dipelajari di SMP kelas 8 jika tidak salah. Jadi gradien itu adalah kemiringan suatu garis. Nah, jika kita melihat dari sini sampai sini, gradien itu adalah tinggi dibagi panjang. Oke, di sini tingginya 3, panjangnya 5. Maka gradien ini, atau disimbolkan dengan M, itu adalah 3/5. Nah, sedangkan yang ini tingginya 2, panjangnya 3. Artinya gradiennya 2/3. 2/3 itu berbeda dengan 3/5. Kalau berbeda, berarti kemiringannya pun berbeda. Kalau kemiringannya berbeda, maka ini tidak bisa diambil sebagai satu garis. Ini adalah 2 garis yang terpisah. Garis ini dan garis ini. Ada titik sudut di sini, dan itulah yang menjadi kunci dari keanehan kemunculan satu petak ini. Demikian puzzle ini. Oke, jika ada pertanyaan mungkin boleh kita diskusi sejenak.
yakin. Kalau kompor listrik, yakin ada di Jiung. Enggak, kompor gas ada. Ada nih. Di Jiung ada nih. Al yakin. Oke. Ya, bila tidak ada yang kita diskusikan, mungkin kita akan masuk kepada sesi terakhir, yaitu sesi penutupan. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, mari kita tutup kegiatan ini dengan hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Terima kasih Pak ilmunya Pak. Nih, siap Bu. Sama-sama. Saya Ya Syahrian. Terima kasih Pak Dias. Terima kasih. Terima kasih Pak Dias. Terima kasih Pak Dias. Siap. Siap, Bapak dan Ibu sekalian. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, siap. Saya izin menutup Zoom ini.